Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya, Hotman Siagian di channel Anak Medan Bersuara. Salam sehat buat kita semua ya. Sebelum saya rilis konten, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabatku yang sudah memberikan atensi terhadap konten yang saya buat. Saya berprinsip, walaupun konten ini tidak viral, tapi saya tetap bersyukur masih ada orang yang mau menonton, bahkan memberikan share, like, komen, dan subscribe. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Teman-teman, pagi ini saya akan membuat merilis satu konten yang mungkin teman-teman pasti ya sepaham. Karena apa? Beberapa hari ini viral ucapan atau statement Bapak Presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo adalah dipilih rakyat Indonesia. Perolehan suara Bapak kemarin 58% pada waktu Pilpres kemarin. Artinya seluruh rakyat Indonesia sudah mempercayakan haluan atau nakoda kapal ini kepada Bapak. Namun perlu Bapak ingat, kebebasan untuk mengekspresikan atau mengeluarkan kritik atau memberikan saran, baik lewat konten maupun lewat tulisan-tulisan maupun grafiti maupun spanduk, itu adalah bentuk kecintaan kami terhadap negara. Kami juga bisa memberikan apa yang kami bisa berikan kepada negara, baik lewat lisan, tulisan, bahkan lewat pekerjaan-pekerjaan kami. Bahkan pajak kami sudah berikan. Namun kami sangat menyesali apa yang Bapak berikan pada waktu statement kemarin, di mana Bapak mengatakan, biarkanlah anjing menggonggong, kita lanjut terus. Untuk lebih paham, kita dengar dulu video yang akan saya sampaikan. Sebentar teman-teman ya, jangan di-scroll, jangan di-skip. Saya tegaskan di sini, tidak benar dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Gimana menurut teman-teman? Melihat video tadi ya, kita sangat, gimana ya? Pak Prabowo, kami adalah rakyatmu. Kami adalah rakyat Indonesia yang mempunyai hak untuk memberikan kritik saran kepada pemerintah. Dan itu sudah diatur di dalam undang-undang. Apakah memang negara ini mau kembali lagi seperti masa Orde Baru? Semua para pendemo, semua para pengkritik dibungkam alias bisa hilang. Apa seperti itu? Kami juga mencintai NKRI dengan berbagai cara. Ada yang lewat puisi, itu namanya seniman. Ada yang lewat bekerja di luar negeri, itulah pahlawan-pahlawan dolar. Ada yang bekerja sebagai edukasi, tenaga guru, itulah sang guru. Dan ada yang bekerja di bawah, level bawah, itulah buruh kasar. Dan ada yang bekerja sebagai konten kreator, memberikan narasi, memberikan statement untuk tetap menjaga performa pemerintah agar sesuai dengan apa yang dikatakan menuju Indonesia emas. Pak Prabowo, kami sangat tersinggung. Siapa yang Bapak katakan anjing tersebut? Kami mencintai NKRI loh Pak. Memang saat ini bukan lagi bertempur dengan senapang, tetapi bertempur dengan inteligensi. Untuk itu, sahabat-sahabat di mana saja berada, di seluruh Indonesia, akibat statement Pak Prabowo, ada beberapa teman-teman kita yang memberikan ulasan seperti ini. Sebentar teman-teman. Guys, bagaimana tanggapan kalian ketika seorang presiden menanggapi kritik, biar anjing menggonggong, kita maju terus? Gimana tanggapan kalian? Apakah ini demokrasi atau justru Prabowo anti terhadap kritik? Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Pak Presiden, ini yang dimaksud dengan anjing yang menggonggong itu siapa, Pak?
Jangan bilang kalau yang Bapak maksud itu adalah rakyat yang mengkritik pemerintahan Bapak. Pak, rakyat yang mengkritik itu, mereka tidak benci kepada negara. Kenapa sih segitunya didelegitimasi? Kenapa sih segitunya direndahkan dengan statement-statement yang kasar? Mengkritik itu juga bentuk mencintai loh, Pak. Kami tetap mencintai negara, kami tetap mencintai Indonesia, tetapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara kami memberikan alternatif pandangan lain. Dengan cara kami memberikan kritik yang konstruktif sebagai check and balance terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Kenapa kok kesannya anti kritik sekali? Setiap ada kritik, setiap masyarakat berbeda pandangan dengan pemerintah, selalu dijawab dengan statement-statement yang merendahkan substansi dari kritiknya. Kenapa sih, Pak? Kami di sini sangat mencintai negara, maka dari itu kami berusaha untuk menyuarakan kritik untuk kebaikan negara juga, bukan benci, Pak. Kami ingin lihat Indonesia maju, Pak. Kami pengen lihat Indonesia emas. Biarlah anjing menggonggong, kita Maju terus, jalan terus. jalan terus. Itu sindiran pidato Presiden Prabowo Aduh. terhadap aksi demo mahasiswa yang memprotes revisi Undang-Undang TNI. Presiden Prabowo lupa bahwa gonggongan anjing itulah yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan 32 tahun. Presiden Prabowo lupa bahwa suara-suara lantang mahasiswa dan aktivis itulah yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan mertuanya selama 32 tahun. Presiden Prabowo harus belajar dari pengalaman mertuanya menjadi presiden selama 32 tahun dengan segenap kekuatan institusi negara dilibatkan sebagai benteng pertahanan kekuasaan itu. Tetapi faktanya tumbang juga. Mulai dari partai politik, APRI, ASN, sampai gubernur, bupati, wali kota ditunjuk dan diisi oleh pensiunan maupun perwira-perwira TNI aktif kala itu sebagai bupati, wali kota, gubernur, tetapi juga tidak bisa melindungi kekuasaan Orde Baru itu. Dan akhirnya tumbang juga. Presiden Prabowo harus ingat bahwa suara-suara lantang itulah yang mendorong lahirnya reformasi dan menjadi pintu pembuka suksesi kepemimpinan nasional yang sampai hari ini menghantarkan dirinya menjadi presiden. Karena itu, Presiden Prabowo tidak mesti anti kritik dan tidak mesti pula memandang sebelah mata teriakan-teriakan mahasiswa, protes-protes yang dilayangkan oleh mahasiswa itu, seolah-olah kata-kata yang berkecamuk tanpa makna. Presiden Prabowo harus ingat bahwa kepemimpinan yang tidak demokratis dan otoriter dengan memanfaatkan segenap kekuatan institusi negara di Republik ini pernah ada dan bahkan lebih kuat daripada itu, tapi tidak mampu menghadapi kekuatan rakyat. Ketika aspirasi dan kemarahan rakyat sudah berkecamuk dan sampai pada klimaksnya, maka tidak akan ada kekuasaan yang mampu menghalanginya. Karena itu Presiden Prabowo harus berkaca atas sejarah itu. Itu menjadi catatan penting buat Rentetan video tadi yang saya tampilkan ya, itu adalah beberapa postingan dari teman-teman kita sesama konten kreator yang saya pinjam, izin ya teman-teman. Namun kita sepaham dan sepakat bahwasanya apa yang dikatakan melalui statementnya Pak Prabowo itu sangatlah melukai hati rakyat Indonesia. Siapa lagi coba? Biarkanlah anjing menggonggong, kita maju terus, kita jalan terus. Anjing ini siapa dan kita itu siapa? Apakah kita itu hanya koalisi Bapak? Atau hanya koalisi dan 58% pada waktu Pilpres kemarin yang memilih Bapak? Dan kami adalah anjing. Pak Presiden Prabowo, kami mencintai negara ini dengan segala apa yang kami miliki. Kami juga rela mati seperti yang katakan Bapak. Bapak siap untuk mati. Kami juga loh Pak. Tetapi sahabat-sahabat, perlu kita ingat ya, kenapa sih negara kita ini sedang begini? Lihat premanisme. Wow, bahkan lihat polisi dan TNI saling tembak-menembak yang sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Lihat adik-adik mahasiswa kita yang berdemo oleh karena pengesahan Undang-Undang TNI. Lihat lagi mengenai korupsi yang sampai saat ini makin bermunculan. Apa ini yang kata
Dikatakan Bapak di mimbar dengan menggerbak-gebrak meja sampai memburu ke antariksa, bahkan kemana. Seperti itu. Tapi Bapak melukai hati rakyat Indonesia. Kami bukan anjing. Kami mengeluarkan kritik dan pendapat karena kami cinta negara Republik Indonesia. Dan kami tidak mau Ibu Pertiwi menangis lagi. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.